Analisis regresi linear berganda ini merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan variabel tak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Yang mana di sini variabel bebasnya itu tentunya X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, tujuan dari analisis regresi ini yaitu tentunya sama seperti sebelumnya. Kita akan mengestimasi, memprediksi, atau menduga atau meramalkan hubungan suatu nilai variabel tak bebas Y dengan nilai-nilai variabel bebas X. Nah, dalam penerapannya kita seringkali variabel tak bebas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bukan hanya satu faktor saja yang mempengaruhi, tapi beberapa. Contohnya, misalkan volume penjualan itu tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga tentunya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti misalkan harga barang pesaing kita, terus pendapatan konsumen, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, eh, variabel bebasnya bisa jadi lebih dari satu. Nah, ini merupakan bentuk umum untuk rumus model regresi linear berganda untuk populasi ya. Oke, untuk populasi. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai dengan beta N XN ditambah residunya atau errornya. Nah, kalau misalkan populasinya itu hanya terdiri dari dua variabel, maka menjadi seperti ini ya. Jadi dia hanya sampai B2 kali X2. Nah, sedangkan biasanya itu kita itu bekerja di eh, di variabelnya atau data kita itu data sampel. Karena kita tidak sanggup mengelola atau mengolah data dari semua sampel atau semua objek yang kita teliti. Atau dalam kata lain itu adalah populasi. Maka dari itu mungkin kita ambil beberapa sampel saja. Contoh, misalkan kalian ingin meneliti bagaimana konsumtif konsumtif masyarakat Jambi terhadap suatu produk kosmetik. Nah, ini kan banyak ya yang menggunakan kosmetik. Artinya kalau kita ambil semua kan penelitian kita akan membutuhkan waktu lebih lama begitu. Dan kalian juga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan responden-respondennya. Karena susah kan mendeteksi, oh siapa sih pengguna skincare di seluruh kota Jambi itu kan banyak seperti itu. Maka dari itu kita perlu sampel perwakilan dari populasi. Misalkan saya ingin mengambil sampelnya per kecamatan gitu. Nah, misalkan di Kecamatan Alam Barajo, di Kecamatan Alam Barajo kalian ambil berapa sampel, di kecamatan lain juga kalian ambil berapa sampel. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian dalam menyelesaikan penelitiannya. Begitu. Nah, maka dari itu untuk model regresi linear berganda, dua variabel untuk sampel itu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Kita akan menggunakan metode OLS juga, metode OLS untuk mengestimasi nilai B0, B1, dan B2. Sehingga berarti kita ingin mencari B2 dulu ya, karena B0 ini mengandung B1 dan B2. Berarti kita cari B1 dan B2 dulu, baru mencari B0. Dan tentunya rumusnya lebih panjang. Kenapa? Karena kita variabelnya ada dua. Kalau kemarin itu rumusnya sudah cukup panjang dengan satu variabel bebas, ini tentunya lebih panjang lagi, gitu. Em, dan perlu kalian ketahui bahwa di sini itu kan lihat variabelnya itu X kecil, Y kecil ya. X kecil, Y kecil. Kita butuh X1 kali Y, kita butuh X2 kuadrat, kita butuh X2 kali Y, kita butuh X1 kali X2, dan X2 kuadrat. Banyak ya yang kita perlukan untuk kolom tambahannya, gitu. Dan ingat,
data yang kita punya, nanti misalkan diberikan contoh, data yang kita punya itu adalah data X besar dan Y besar. Jadi kita perlu merubah dulu, mengkonversi dulu dari X kecil, X besar ke X kecil, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Yaitu ini. X kecil sama dengan X besar dikurang jumlah X besar dibagi N. Untuk nilai Y juga seperti itu. Y kecil sama dengan Y besar dikurang jumlah Y dibagi banyak data. Kita lihat contohnya. Data berikut menampilkan pendapatan jumlah anggota keluarga dan pengeluaran 5 pegawai di suatu perusahaan. Jadi di sini ada data gajinya, kemudian ada banyak anggota keluarganya gitu, atau yang dibiayai. Terus pengeluarannya per bulan. Nah, pertanyaan yang A, tentukan variabel bebas dan tak bebasnya. Yang B, buatlah model regresi bergandanya. Dan yang C, tentukan nilai prediksi pengeluaran untuk keluarga dengan 4 jumlah anggota keluarga dengan gaji 5 juta. Gitu. Nah, kita tentukan dulu variabel bebasnya itu adalah gaji dan jumlah anggota keluarga. Sedangkan variabel tak bebasnya di sini adalah pengeluaran. Yang mana pengeluaran ini tidak hanya tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya gaji, tetapi tentunya juga dipengaruhi oleh banyaknya anggota keluarga. Biasanya semakin banyak anggota keluarganya, maka semakin besar pengeluarannya. Begitu. Kemudian kita ingin menentukan model regresinya, berarti kita ingin mencari nilai B0, B1, dan B2. Tetapi sebelum mencari nilai B0, B1, dan B2, kita perlu mencari X kecil dan Y kecil tadi ya. Karena gaji itu merupakan X1 besar, jumlah anggota keluarga itu merupakan X2 besar, dan pengeluaran itu Y besar. Nah, tadi kita punya rumus yang ini. X kecil sama dengan X besar dikurang jumlah X dibagi N. Y kecil sama dengan Y besar dikurang jumlah Y dibagi N. Kita tampilkan dulu tabelnya. Berarti ini X1 besar, X2 besar, Y besar. Kita ingin mencari X1 kecil, X2 kecil, dan Y kecil. Kita cari dulu jumlah dari X1 itu adalah 41. Jumlah data X2 itu adalah 20. Dan jumlah data Y itu adalah 35. Kita coba mencari X1 dulu ya. X1, cari X1 dulu. Menentukan X1. Nah, X1 kita di sini kan ada 5 ya. Maka kita buatnya seperti ini. X11 berarti nilai X1 dari data pertama. Yang mana rumusnya adalah X11 besar dikurang jumlah X dibagi N. Maka ini menjadi 8 dikurang jumlah X itu adalah 41 per 5. Berapa 41 dibagi 5? 8,2. 8,2. Berarti hasil ininya min 0,2 ya. Kemudian untuk X12, berarti nilai X1 yang kedua. Langsung saja ya, berarti 12 dikurang 41 bagi 5. Kita kan 41 bagi 5 ini kan tetap ya. Berarti 12 dikurang 8,2. Hasilnya adalah 3,8. X13 berarti 9 dikurang 8,2 langsung ya. Saya buat. Hasilnya 0,8. 0,8. X14
Berarti 6 dikurang 0,8. 0,8, sorry. 8,2. Berarti hasilnya adalah min 1. 0,8. Oke. Karena X5-nya juga sama, 6 berarti langsung aja hasilnya ya. 1, min 1,8. Ini untuk X1-nya. Sedangkan kalau untuk X2, berarti kita cari dulu X21. X21-nya adalah 6 dikurang jumlah X-nya 20 dibagi 5. Berarti 6 dikurang 4 itu adalah 2. 2. Mm-mm. X22 berarti 3 dikurang 4 langsung ya. Karena 20/5-nya kan sama saja untuk semua nilai X2 ya. Berarti min 1. X23 itu adalah 3. Oh, 3 kurang 4 juga hasilnya min 1. X24 itu adalah 2 kurang 4 min 2. Dan X25 itu adalah 6 dikurang 4 itu adalah 2. Ini untuk X-nya. Sedangkan untuk nilai Y-nya, untuk nilai Y, berarti kita cari Y1 dulu. Y1-nya adalah 7 dikurang 35 bagi 5. Jumlah Y itu kan 35 ya, dibagi 5. Jadinya 7 kurang 7 itu 0. Y2-nya 9 kurang 7, 2. Y3-nya 8 kurang 7, 1. Y4-nya 5 kurang 7 min 2. Y5-nya 6 kurang 7 min 1. Nah, sehingga kita sudah bisa nih ngisi kolom-kolom ini gitu ya. Nah, jadinya kan angkanya lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Jadi enak kita nanti dalam mengolahnya karena angkanya lebih kecil. X2, 2, min 1, min 1, min 2, 2. Nilai Y-nya 0, 2, 1, min 2, min 1. Nah, ini. Ini baru dapat X1, X2. Dan iya ya, kita belum nyari B0, B1, dan B2. Oke. Oh, ini sudah ada ya, sorry. Kita salah ya. Maksudnya X9 dikurang 8,2 berapa sih? 6 dikurang 8,2. Bukan 1,8. Min 2,2 ya. Ya, Bu. Oke, 2 min 0, 2, 1. Oke. Nah, ini adalah dia. Sehingga baru deh kita bisa menambahkan kolom tambahan yang mana tadi yang kita butuhkan adalah X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Ada 6 kolom tambahan yang kita perlukan. Nah, sehingga X1 kali Y yang pertama hasilnya berapa? X1 kali Y yang nomor 1. Hasilnya adalah 0 ya. Karena Oh, 0,2 kali 0, 0 kan? 3,8 kali 2, 7,6. 0,8 kali 1, 0,8. Min 2,2 kali min 2, 4,4. Min 2,2 kali min 1 itu 2,2. Begitu seterusnya untuk mengisi yang X2 kali Y2. 2 kali 0, 0, min 2 kali, min 1 kali 2, min 2. Ini min 1, 4, min 2, gitu ya. Terus kalau yang ini min 0,4, min 3,8.
Paham ya, dikali ya X1 kali X2. 0,8 kali min 1 min 0,8. Min 2,2 kali min 2, 4,4. Min 2,2 kali 2 itu adalah min 4,4. Selanjutnya kolom X1 kuadrat. Berarti kan kita kuadratkan ya. Berarti min 0,2 dikuadratkan adalah 0,04. 3,8 dikuadratkan. Nah, ini yang udah ini. Harus dicari berapa 3,8 kuadrat? Coba dicari 3,8 dikuadratkan. 14,44 Bu. Oke, 14,44. Bentar. Terus 0,8 dikuadratkan 0,64. 0,64, 2,2 kali 2,2. 4,84. Ini juga 4,84 ya. Nah, kalau yang tidak berkoma enak kita mengkuadratkannya. 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat itu 1. Ini juga 1. Terus ini 4, ini 4. Kalau Y kuadrat 0 kuadrat 0. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat itu 1, ini 4, ini 1. Nah, ini tinggal kalian cari jumlahnya saja, sehingga nanti ini jadinya min 1. Kalau ini jadinya 14, 10. Ini jadinya 12 tambah 3, 15 ya. Kemudian ini habis, tinggallah yang min-min. 1,2 ini min 5. Terus yang ini 0,04 ditambah 14,44 ditambah 0,64 lagi. 4,84 tambah 4,84. 24,8. Nah, ini Ya, Bu. yang jumlah inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus ya, jumlahnya gitu. Oke, sudah beri sama ya hasilnya. Sama. Oke. Kemudian kita terlebih dahulu mencari nilai B1 atau B2 boleh. Boleh B1 atau B2. Nah, yang mana tadi kita punya jumlah X1Y itu 15, X2Y itu min 1, X1, X2 itu min 5, X1 kuadrat 24,8, X2 kuadrat 14, dan Y kuadrat itu adalah 10. Oke. Kita tinggal masukin ke rumusnya. Jadi jumlah X2Y berarti min 1 dikali X1 kuadrat 24,8 dikurang X1 kali Y berarti 15 dikali X1 kali X2 itu adalah min 5 per X1 kuadrat 24,8 dikali X2 kuadrat 14 dikurang X1 X2 itu min 5 dikuadratkan. Beda ya. Ini hasil jumlahnya yang kita kuadratkan. Kalau ini jumlah dari X yang dikuadratkan gitu beda. Nah, ini tinggal kalian kali, maka nanti kalian akan menghasilkan nilai B2 itu adalah 0,1558. Oke, sampai di sini untuk nilai B2 ada yang ingin ditanya atau ada yang kurang paham silahkan ditanya. Kalau ada yang kurang jelas.
Bu, kalau B2-nya hasilnya minus bisa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nah, kalau B2-nya hasilnya minus itu menandakan bahwa dia berbalik tanda. Misalkan nilai yang lain bertambah, nilai yang satu lagi berkurang. Boleh ya koefisien itu tandanya negatif ya? Boleh. Oke, terus B1. Nah, jadi dia tuh ada polanya. Kalau misalkan B2 itu X2Y, kalau B1 itu adalah X1Y gitu ya. X1Y di sininya siapa? Yang belum ada siapa? Ini kan yang belum ada X2 kan? Berarti X1Y kali X2 kuadrat dikurang X2Y kali X1 X2 per X1 kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang jumlah eh, kuadrat dari X1 X2. Nah, untuk penyebutnya sama. Untuk penyebutnya sama. Jadi yang berbeda itu adalah yang di atas saja gitu. Nah, eh, kalau di B2 itu di sini rumusnya X2Y kali X1 kuadrat gitu ya. Dikurang X1Y gitu kan. Dikali X1 X2 X1 X2-nya tetap. Nah, paling diganti saja X1 kali X2, X2 jadi X1. Gantinya yang itu. Kalau X1 kali X2 mau kita ganti kan sama saja. X1 kali X2 dikali X2 kali X1 sama saja ya. Nah, jadi rumusnya itu ada polanya, jadi nggak usah bingung. Kalian hafalkan, ingat saja rumus B2 pasti B1 bisa, gitu ya. Nah, kita masukin X2 kali Y. X2 kali Y itu adalah min 1, X2 kuadrat 24,8. Tunggu, X2 kuadrat, sorry, 14 ya. Min 1, X1Y, oh ya, sorry, X1 kali Y itu 15. Terus X2 kuadrat itu 14 dikurang X2 kali Y itu adalah min 1 dikali X1 X2 itu adalah min 5 per 24,8 kali 14 dikurang min 5 dikuadratkan. Nah, ini kita kali 15 kali 14 itu hasilnya 210. Min 1 kali min 5 itu hasilnya 5. 24,8 kali 14 itu hasilnya 347,2. Min 5 dikuadratkan itu 25. Nah, ini kalau kalian kurang dan bagi, maka akan dihasilkan nilai B1 itu adalah 0,6363. Selanjutnya kita tinggal cari B0. Ya, B0 tinggal pakai rumus ini. Berarti ini ingat ya, ini Y besar. Coba lihat rumusnya. Ini X besar, ini juga X besar. Jadi kita pakainya data yang awal. Yang mana tadi kita punya Y per N itu 35/5, B1-nya 0,6363. Kemudian X1 per N tadi 41/5 dikurang B2-nya 0,1558 dikali X2 per N tadi 20/5. Nah, berarti kalian selesaikan yang ini dulu nih. 0,66363 kali 41 bagi 5 berapa hasilnya? Terus 0,1558 kali 2 per kali 20/5 itu hasilnya berapa? Sehingga baru nanti dijumlahin. 35 bagi 5 kan 7 ya. Sehingga nilai B0 itu adalah 1,15914. Karena nilai B0, B1, dan B2 itu sudah kita peroleh, maka kita bisa membuat model regresinya, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Yang mana B0-nya ini ya, 1,15914 ditambah 0,6363X1 ditambah 0,1558X2. Atau kalau variabelnya kita ganti, kita bisa ganti, oh pengeluaran itu sama dengan 1,15914 ditambah 0,6363 dikali gajinya,
ditambah 0,1558 dikali banyak anggota keluarganya. Sehingga kita sudah bisa memprediksi nih, kita bisa memprediksi untuk gaji dan anggota keluarga yang lain. Bebas mau berapa gajinya. Kita bisa memprediksi, oh kalau gajinya 10 juta, anggota keluarganya ada 7, pengeluarannya berapa? Bebas gitu ya. Atau oh kalau gajinya 50 juta, anggota keluarganya itu ada sebanyak 10, pengeluarannya berapa banyak? Nah, kita bisa prediksi. Jadi nggak hanya gajinya 5 juta, anggota keluarganya 4 ya. Bisa kita memprediksi berapapun gitu. Tinggal kita substitusi saja. Berarti kalau gajinya 5 juta dan anggota keluarganya 4, kita ganti X1-nya dengan 5 dan kita ganti X2-nya dengan 4. Maka akan diperolehlah hasil 4,963884. Artinya apa? Ini menandakan bahwa kalau gaji karyawan tersebut sebesar 5 juta dan memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4, maka prediksi pengeluarannya itu sebesar 4.963.840. Begitu. Jadi sebesar ini ya. Berarti sisa gajinya itu sangat sedikit ya. Karena gajinya hanya 5 juta tetapi anggota keluarganya banyak. Nah ini, kalian bisa memprediksi untuk gaji-gaji yang lain dan jumlah anggota keluarga yang lain juga ya. Ya, Oke, Bu. sampai di sini ada yang ingin ditanya? Itu koma-koma maksimalnya berapa ya, Bu? Atau Eh, 5? Sebenarnya bebas sih kalian mau ngambil berapa angka di belakang koma gitu, tapi lebih bagusnya itu memang semakin banyak gitu ya. Artinya kan errornya juga tidak terlalu banyak kalau kalian mengambilnya di belakang berapa angka di belakang koma. Ini kalau ini 5 ya. Kalau biasanya yang kita lakukan kan 3 ya. Oke, yang biasa kita lakukan itu adalah 3 gitu. Oke, makasih, Oke. Bu. Iya, sama-sama. Nah, seperti yang kita lakukan di kemarin ada uji hipotesis, di mana ya ada uji hipotesis? Di pertemuan kedua ya, Iya, Bu. yang Iya, pakai Bu. iya koefisien korelasi. Nah, kita juga bisa menguji model regresi kita, bukan hanya di regresi berganda, tetapi di sederhana juga bisa. Nah, nanti berarti ada uji F dan ada uji T. Seharusnya kalian sudah belajar ya uji F dan uji T. Kalau uji F itu kita ingin menguji pengaruh semua variabel. Uji secara simultan. Kalau mungkin kalian nanti sering dengar kalau lagi penyusunan skripsi, kalian akan dengar, oh, uji secara simultan. Uji secara simultan itu artinya apa? Uji semua variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Itu namanya simultan. Nah, kalau kita ingin menguji semua variabel kita terhadap variabel tak bebasnya, itu namanya uji F yang kita gunakan. Langkah-langkahnya sama, sama kan seperti kemarin, ini nggak perlu dihafal, seharusnya sudah tahu semua. Langkah pertama menentukan H0 dan H1. Langkah kedua menentukan tingkat signifikan alfanya. Langkah ketiga kita menentukan statistik uji F. Yang keempat itu kita kriteria keputusan apakah H0 kita tolak atau diterima, yaitu dengan kriterianya H0 itu ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Sebaliknya, diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kemudian kesimpulan. Nah, rumus cara mencari F hitung R kuadrat per K kurang 1 dibagi 1 kurang R kuadrat per N kurang K. N ini adalah jumlah sampelnya. Tentunya R kuadrat ini adalah koefisien determinasi yang sudah kita pelajari kemarin. Terus R ini adalah koefisien korelasi. Nah, K di sini apa? K di sini adalah banyak variabelnya. Banyak variabel bebas. Berarti kalau variabel bebas kalian itu nanti 2, berarti K-nya 2 ya. 2 kurang 1. Oke. Kemudian
Untuk F tabel itu rumusnya F df alfa atau F df itu adalah N kurang K, koma alfa. Kalian bisa lihat nilai F tabel itu di tabel F gitu ya. Oke. Nah, itu untuk uji simultan atau uji keseluruhan variabel bebas terhadap variabel tak tak bebas. Kemudian kita ada yang namanya uji T. Nah, uji T di sini itu adalah menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Atau biasa nanti kalian akan mengenal istilahnya secara parsial. Kalau tadi kan kita menguji, kalau yang ini kita menguji pengaruh X1, X2 terhadap Y gitu ya. X1 dan X2 terhadap Y. Kalau yang ini kita uji satu-satu. Kita uji pengaruh X1 terhadap Y itu berapa besar pengaruhnya. Pengaruh X2 terhadap Y itu berapa besar pengaruhnya gitu. Itu menggunakan uji T. Nah, berarti kalau variabel kalian ada tiga, berarti kalian tiga kali mengolah ini. Satu-satu. Untuk langkah pertama sampai langkah kelima itu untuk satu uji. Misalkan kita uji X1. Berarti kalau kalian ingin menguji X2, berarti ulangi lagi langkah ini. Uji X3 berarti ulangi lagi langkah seperti ini. Jadi uji T itu berlaku untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Kalau tadi uji F itu adalah ingin menguji pengaruh semua variabel secara bersamaan terhadap variabel bebas gitu. Variabel tak bebas. Langkah-langkah ujinya juga sama. Rumus T hitungnya ini B dikurang beta per SB, yang mana rumus SB itu ini S kuadrat per sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Kalau X kuadrat rumusnya ini. Jadi kalian cari dulu X kuadratnya, baru bisa menghitung SB, barulah bisa menghitung T hitung. Gitu. Kalau T tabelnya ini sama seperti kemarin. T alfa per 2, N kurang 2. Kok beda ya Bu rumusnya dengan yang kemarin T hitung? Kemarin kita menguji koefisien korelasi ya? Iya. Beda dengan ini. Kalau ini kan variabel kita itu ada variabel X dan variabel Y. Gitu ya. Nah, maka dari itu berbeda rumusnya. Cara pengujiannya sama, langkah-langkahnya yang dicari juga sama. Oke, Ibu mau ini dulu. Yang nilai K ini banyak variabel bebas dan variabel tak bebas ya, sorry. Berarti kalau variabel bebasnya ada dua, kita punya X1 dan X2, dan kita punya variabel tak bebasnya itu Y, maka nilai K-nya sama dengan 3, gitu kan? Jumlah dari variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Begitu. Nah, ini untuk uji T-nya. Jadi nanti kalau penelitian kalian itu adalah kuantitatif, tentunya kalian nanti akan ada uji secara simultan dan ada uji secara parsial gitu. Ini evaluasi hasil regresi. Em, Penilaian seberapa baik model regresi itu menjelaskan variasi variabel independen melalui koefisien determinasi. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa baik model regresi kita bisa lihat dari koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, nanti kalau misalkan Ibu ada contoh skripsi seniornya nanti coba Ibu tampilkan. Kemudian uji signifikansi, yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen itu melalui uji F. Sedangkan
untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu itu melalui uji T. Kemudian yang keempat, uji asumsi-asumsi regresi linear klasik itu kita gunakan metode OLS tadi ya untuk mendapatkan nilai B0, B1, dan B2-nya yang maksimal gitu. Ini kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini. Ini daftar pustakanya dan materinya sudah habis. Oke, sebentar coba saya